Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ustazah Nur Lailah Sa'diyah STH MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Ma'ani Al-Quran. Perkenalkan, saya Ja'far Shadiq, mahasiswa semester 6 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester ataupun UTS pada mata kuliah Ilmu Ma'ani Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait materi tentang iltifat dalam Ilmu Ma'ani Al-Quran, yang mana kita akan sama-sama menyingkap keindahan gaya bahasa Al-Quran. Teman-teman semuanya, bahwasanya materi kali ini kita sama-sama akan membahas tentang perpindahan gaya, membahas tentang konsep iltifat, yang mana konsep iltifat ini membahas tentang perpindahan gaya bahasa dalam Al-Quran, yang mana mengubah kata ganti, bilangan, atau struktur kalimat untuk tujuan retoris, semantik, dan pedagogis. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memahami bentuk, fungsi, dan implikasi tafsir iltifat, agar pembaca dapat menafsirkan nas dengan sensitivitas kebahasaan dan komunikatif. Nah, langkah pertama sebelum kita jauh membahas tentang iltifat, teman-teman, kita harus mengenal apa itu definisi daripada iltifat. Teman-teman semuanya, iltifat adalah perpindahan redaksi dalam susunan kalimat dari kata benda ke kata ganti, perubahan orang satu, kedua, ataupun ketiga, atau perubahan bilangan yang menghasilkan penekanan makna ataupun efek gaya. Nah, secara etimologis, iltifat adalah bentuk masdar dari kata iltifat, yang mana secara terminologi teman-teman, menurut Al-Hashimi bahwa iltifat adalah perpindahan dari semua dhamir mutakallim, mukhatab ataupun ghaib kepada dhamir lain, karena tuntutan dan keserasian yang lahir melalui pertimbangan dalam menggugah perpindahan itu untuk menghiasi percakapan dan mewarnai seruan agar tidak jemu dengan satu keadaan dan sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan, karena dalam setiap yang baru itu adalah kenyamanan, sedangkan sebagian iltifat memiliki kelembutan, pemiliknya adalah rasa bahasa yang sehat. Kemudian urgensi kita memahami iltifat itu apa sih? Apa sih pentingnya memahami iltifat? Yang pertama, untuk menghindari tafsir literal yang menyesatkan. Jadi kita itu belajar tafsir itu jangan cuma dari literalnya doang, ataupun jangan dari kontekstual ayatnya aja, tetapi kita harus bisa memahami makna-makna dari ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, untuk apa urgensinya? Untuk menangkap nuansa penegasan, sindiran, ataupun kelembutan retoris dalam teks Al-Quran. Yang ketiga, hubungannya. Iltifat itu berada di pertemuan ilmu balaghah, ada ilmu nawahnya, usul tafsir, dan ilmu ma'ani, yang mana menjembatani struktur linguistik dan makna komunikatif. Ragam-ragam bentuk iltifat. Pergeseran dhamir, contohnya peralihan dari kata orang ketiga huwa, kata kedua anta dan antum, untuk menarik perhatian pembaca atau menekankan tanggung jawab. Yang kedua, perubahan angka singular plural digunakan untuk memperluas cangkupan penerima pesan atau untuk menegaskan pribadi demi efek emosional ataupun moral. Yang ketiga, keragamnya pergeseran struktur,
Kalimat yang terputus ataupun sisipan mendadak memberi jeda retoris, fokus pada kata tertentu atau menciptakan efek keterkejutan. Yang mana setiap bentuk memiliki konsekuensi tafsir, perubahan rujukan, cangkupan hukum ataupun nuansa etis, memperhatikan konteks linguistik dan semantik wajib sebelum membuat keputusan tafsir. Fungsi dan hikmah iltifat. Fungsi dan hikmah iltifat menegaskan pesan bahwa iltifat itu memperkuat kata ataupun gagasan tertentu sehingga pembaca menangkap prioritas komunikatif, yang mana penegasan, peringat dan ataupun penghargaan. Yang kedua, mengubah fokus audiens. Dengan mengganti orang ataupun bilangan, nas dapat mengalihkan perhatian dari individu ke komunitas, atau sebaliknya menyesuaikan pesan sesuai penerima. Yang ketiga, keindahan retoris, memberi ritme, kesinambungan, dan variasi dalam bacaan. Untuk apa? Untuk menciptakan pengalaman estetik sekaligus informatif. Yang keempat, hikmah pedagogis, memudahkan pengajaran dan pengingatan. Perubahan struktur menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diserapi. Yang mana iltifat juga mengajak membaca memperhatikan ketegasan ilahiyah, tanggung jawab moral, dan dimensi retoris yang mendukung tujuan ajaran Al-Quran. Selanjutnya, studi kasus dari analisis contoh iltifat. Contoh pertama, peralihan orang. Ayat mulai berbicara tentang umat secara umum. Jadi awal-awal ini ayat itu berbicara tentang umat secara umum, lalu beralih kepada panggilan langsung, yang mana fungsinya untuk memindahkan tanggung jawab dari konsep abstrak ke tindakan individual pendengar. Yang kedua, singular ke plural, yang mana perubahan dari tunggal ke jamak memperluas hukum ataupun ancaman menjadi kolektif, menegaskan konsekuensi sosial bukan hanya dengan personal. Yang ketiga, kalimat terputus, analisis sisipan yang mendadak menciptakan jeda dramatis, pembaca dipaksa merenung dan memberi berat pada klausa berikutnya. Itulah 3 contoh studi kasus dari analisis contoh iltifat. Kesimpulan dan refleksi. Ringkasan inti, iltifat adalah alat stilistik Al-Quran yang berfungsi untuk menegaskan, mengalihkan fokus, memberi ritme dan mendidik. Memahami iltifat meningkatkan ketepatan tafsir dan kedalaman pemahaman teks Al-Quran. Jadi kalau kita memahami iltifat dengan baik, teman-teman, itu akan meningkatkan ketepatan kita dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga kita memiliki kedalaman atas pemahaman pada ayat Al-Quran yang kita tafsirkan. Kita lebih paham, kita sangat mendalami ayat itu. Praktik tafsirnya, selalu cek konteks linguistik, struktur gramatikal, serta latar historis teks sebelum menyimpulkan makna normatif berdasarkan iltifat. Jadi sebelum kita menyimpulkan makna normatif dari iltifat ini, kita yang pertama harus cek dari linguistiknya, dari bahasanya kita cek dulu, dari struktur gramatikalnya kita cek dulu, dan latar historis teks asbabun nuzul kita cek dulu. Baru setelah kita cek semuanya tadi dari linguistik, gramatikal, bahasa, dan asbabun nuzul, barulah kita bisa menyimpulkan dari iltifat. Selanjutnya, itulah materi kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kurang dan salahnya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa sama-sama kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fakir mohon maaf dan mohon izin pamit undur diri. Semoga kedepannya Al-Fakir diberikan kemudahan untuk bisa memahami dan mendalami Al-Quran, dimudahkan untuk mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, dan bisa lebih baik lagi dalam menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar. Dan semoga dosen pengampu kita Ustazah Nur Laila diberikan kemudahan, kesehatan atas segala urusannya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.